Aman ya, teman-teman. Bulan terakhir, sprint terakhir ya. Mudah-mudahan tidak ada yang masih kita bersama-sama ya sampai masuk ke 2025. By the Amin. way, teman-teman, itu penanggalan yang dari perspektif sejarah manusia saja ya. Tapi waktu-waktu yang kita lalui dan lewati itu sesungguhnya adalah waktu yang sangat singkat. Paulus bilang ini adalah waktu darurat. Ya, saudara ya, injury time. Ya, ini waktu-waktu yang sisa katanya. Saudara, 3 kali disebut di dalam suratnya Paulus kepada jemaat Korintus ya, katakan ini adalah waktu darurat. Ini adalah waktu yang sisa. Ya, ini adalah waktu yang segera akan berlalu. Jadi emergency time, saudara. Ini bukan ya, ini bukan hanya waktu yang singkat gitu ya, saudara, tapi ini adalah waktu yang darurat. Ya, artinya ada sesuatu yang emergency, ada satu yang benar-benar harus diperkarakan. Ya, di dalam perikop itu disebut ada memang segala sesuatu ini harus diperkarakan, gitu ya. Artinya harus dihitung-hitung, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Shalom. Dengan sukacita bisa dilewati. Ya, sukacita bisa dilewati ya, bisa dilewati. Puji Tuhan bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Ya, jadi kita bilang kita puji Tuhan karena apa? Kita bisa lewati dengan senantiasa bersukacita gitu. Apakah mudah untuk senantiasa bersukacita? Jangan bilang tidak mudah. Jawabnya perjuangan. Gitu ya. Jadi sudah jelas jawaban atau respon kita adalah perjuangan gitu ya. Bagaimana kita melihat kehidupan ini? Kehidupan ini adalah pertandingan, kehidupan ini adalah perlombaan, kehidupan ini adalah perjuangan, kan? Gitu. Kenapa demikian? Karena memang memerlukan kemenangan. Gitu. Hak-hak kerajaan itu Yesus berkata, "Kusediakan bagi mereka yang menang." Gitu. Ya. Ya, hak kerajaan itu adalah dikatakan duduk bersama dengan aku, makan minum, ya, di dalam kerajaan Bapakku. Ini luar biasa, saudara. Ya, tidak ada pernyataan janji yang segamblang dan seromantis itu kepada umat manusia oleh Sang Penciptanya, ya kan? Kalau saya yakin saudara suka suasana romantis, ya. Siapa yang suka suasana romantis? Boleh yang tidak angkat tangan dijauhi romantis? Enggak lah ya. Saudara pasti suka. Saudara, romantisme terdalam dan paling diinginkan oleh hati nurani kita itu adalah bersama dengan Dia kekasih yang tidak pernah memberi syarat kepada saya dan saudara. Yesus memproklamirkan itu kepada dunia ketika Dia dihadapkan seorang wanita yang telah berzina, saudara. Ya, dihadapkan kepada Dia untuk memberi sikap bagaimana hukum terhadap keadaan itu. Di situ Allah, di situ Allah diuji, saudara. Oleh apa, saudara? Oleh keadaan di dunia ini, gitu. Oleh hukum, oleh dua hukumnya sendiri. Yaitu apa, saudara? Yaitu hukum Musa. Dia bilang menurut hukum Musa, yaitu hukum Taurat, ya. Kemudian Yesus ada di situ sebagai apa? Anak tunggal Allah Bapa sendiri yang hadir diutus oleh Bapa sendiri. Wah, diperhadap-hadapkan, saudara. Luar biasa ya. Tapi Allah menyatakan diri, ya, aku tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada hukum baru yang muncul, saudara ya.
Gitu. Ada hukum baru yang muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin saya dan saudara terkunci di episode lama kehidupan yang sudah disutradarai oleh Bapak sendiri. Kita sering sekali terkunci di episode yang lama. Susah move on, kata anak-anak Gen Z. Ya, susah move on gitu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menyadari ini. Kita mengerti kebenaran, tetapi kadang-kadang kita lepas dari konteksnya. Sehingga kita tuh tidak terlepas dari episode lama itu. Kita masih tuntut itu. Ya, saudara kalau mau lihat, ya, itu yang jemaat atau mungkin kita sendiri gitu ya. Itu kita rasakan yang namanya transaksional di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang kasat mata, itu saudara. Dan kita ingin menukarkannya dengan yang kasat mata pula, gitu saudara. Ya, kita datang dengan ritual kepada Tuhan. Itu gaya episode lama. Kalau udah mau ujian nih buat mahasiswa, dia doa rapi. Bangun pagi, dia store muka sama Tuhan. Biasanya nggak pernah store, dia datang. Ya? Ingin mengambil hatinya Tuhan, padahal hati Tuhan tetap ada di situ. Ya, dia pikir hati Tuhan berubah gitu. Ketika dia datang dengan ritual atau rutinitas yang berbeda gitu, ya kan? Transaksional. Kita membawa episode lama itu datang gitu. Yang kita ingini kasat mata itu, kita ingini sesuatu yang kelihatan, kita datang dengan ritual yang kelihatan gitu. Wah, itu saudara tidak, kecuali kalau roh Allah itu mensingkapkannya di dalam batinmu, maka kau dapat mengerti rahasia itu. Ini bulan Desember, ya. Saya kemarin, kalau saudara perhatikan di WhatsApp grup, ya, saya tidak sengaja menangkap lagi di jalan, ya, ada berapa itu anak-anak di mobil itu, ya. Mungkin ada, di depan saja ada 3 kalau nggak salah itu, memakai topi, topi apa itu, Santa Claus, ya. Itu ada apa saudara, ya? Ada warna Desember gitu, ya. Akhirnya memang saya ambil itu dan saya siapkan kan, welcome Desember gitu. Hebat, 1 Desember langsung diwarnai dengan itu. Kalau itu berupa komplementari atau pelengkap, tidak masalah. Tetapi kadang-kadang itu menjadi main course, itu menjadi menu utama, saudara. Ya. Itu menjadi agenda utama, itu menjadi rutin utama dalam hidup kita. Kita itu masih terikat dengan episode lama. Ya. Bagaimana ahli-ahli Taurat, ya, dengan 10 hukum Taurat, dekalog, dilengkapi dengan 613 myth, myth, myth thoughts, ya, 613, 236 dan 248 perintah, 365 larangan. Jadi jumlahnya 613. Ada dibilang ketetapannya. Saudara nanti kalau baca, menurut perintah dan ketetapannya. Perintah itu 10 hukum. Ketetapannya itu ada 613. Di rabi-rabi Yahudi itu memagari 10 hukum itu dengan ketetapannya. Gitu. Mitzvot. Nah, ya, ada 613 mitzvot. Itu ketentuan-ketentuan. Dan itu tepat gitu, presisi, saudara. Ya, makanya katanya kalau kalau tidak melakukan satu, maka seluruhnya gitu. Kalau tidak melakukan satu saja, maka dianggap seluruhnya tidak melakukan. Itu adalah cara hidup episode lama, saudara.
Yang saya mau bawa ke sini, saudara, itu adalah bahwa kita sering membawa itu, masih sering terkunci dengan itu. Itu. Kalau bahasa sekarang, itu transaksional kita dengan Tuhan. Gitu. Transaksional dengan dulu, saudara, kalau baca ya kejadian-kejadian umat Tuhan di perjanjian lama, wah, kalau kamu taat, kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapat, wah, bukan ya hari ini kan orang dapat rumah, dapat ruko, enggak, saudara, dapat tanah, dapat gunung, ya, saudara, bukit-bukit, wah, ya, lebih besar, gitu. Tapi kalau kamu tidak melakukan, apa, saudara? Dihukum, gitu. Jelas, gitu. Makanya ketika Yesus hadir di dunia ini, itu di dalam satu peristiwa wanita kedapatan berzina itu, saudara, dia langsung diperhadapkan dengan hukum Musa. Dia membawa cerita itu, hukum Musa. Habis saudara lihat, Yesus memberikan reaksi yang totally different, yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda. Yesus katakan bahwa aku pun tidak menghukum. Nah, yang menarik itu, saudara, ya, yang menarik, ya, perempuan ini pasti memperhatikan, kan, ketika Yesus katakan siapa di antara kamu yang tidak, ya, yang tidak berdosa, lebih dahulu melemparkan batu, ya kan? Dan satu persatu mereka meninggalkan wanita itu, kan? Wanita itu pasti berpikir, wah, mereka pasti memang semua berdosa. Tapi orang ini tidak berdosa, tidak berdosa. Pasti dialah yang akan menghukum aku. Saudara bisa tangkap nggak? Ya, jadi sebenarnya dia dalam keadaan yang semakin sebenarnya mencekam. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Lemparkan batu. Mereka pergi satu persatu. Sehingga tinggal Yesus dan wanita. Wanita ini semakin mencekam. Karena apa? Ada seorang yang tidak berdosa di hadapan. Bayangannya, dialah yang akan menghukum. Tapi anti klimaks, kan? Yesus katakan, aku pun tidak menghukum. Ada apa? Cerita apa di balik itu? Allah berubah? Dia tetap sama. Dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kan? Ini penting sekali, saudara. Ya, saudara, kalau coba menangkap itu, saudara akan merubah dalam perspektif kehidupan. Topik ini saya ingin angkat karena ini harus menerobos perspektif atau mindset kita. Cara kita memandang yang namanya bagaimana menjadi sempurna. Nanti saya akan bawa sampai ke, ke situasi di mana seorang muda yang kaya, ya, yang baik, ya, yang masih muda, memiliki waktu untuk membaharui kehidupannya, kalaupun tidak baik, ya. Tetapi Yesus mendapati dia baik, dia taat pada hukum atau perintah. Tetapi kenapa muncul kata jikalau engkau hendak sempurna di situ? Di sini rahasianya, sudah. Ya. Jadi ada hukum Taurat, ada hukum Allah yang sebenarnya uh, tidak lagi relevan. Tidak lagi relevan. Kitab Ibrani mencatatnya tidak lagi berguna. Ini menarik, kan? Jadi memang ini menarik. Tidak berguna. Apanya yang tidak berguna? Sampai-sampai dikatakan dibatalkan, gitu. Dan mungkin kita menanggapinya dengan, ya memang saya juga tidak demikian. Saya tidak mengikutinya. Tetapi saudara kalau perhatikan dalam rutinitas kita, dalam ritual kita, itu sama. Apanya yang sama, saudara? Hukum Taurat itu transaksional. Dalam hidup kita sehari-hari, kita itu transaksional.
ada bela diri Yahudi ini, saudara ya, yang di awal, itu, namanya KPK, itu 3 bulan lamanya itu hanya untuk eh, melatih slow motion, gerakan lambat, gitu, gerakan perlahan-lahan, 3 bulan. Wah, orang capek kan, gitu saudara. Ya, 3 bulan yang dipelajari gerakan perlahan-lahan. Di akhir 3 bulan itu baru guru yang sesungguhnya datang, saudara. Ya, dan gurunya itu selalu bersertifikat Tel Aviv dari Israel. Dia bilang begini, kalau kalau kamu uh, melatih diri dengan slow motion atau gerakan perlahan-lahan, maka ketika kamu bergerak cepat, kamu tidak akan kehilangan details. Kamu tidak akan kehilangan proses-proses yang terjadi. Nah, teman-teman, kita kadang pingin instan, kan? Suka yang instan. Semua hal yang instan itu sifatnya transaksional. Gitu. Contohnya apa? Lapar, pingin instan. Makan apa? Ini instan. Kan pingin cepat. Ya, Indomie. itu. Karena lapar, transaksional. Jadi bingung. Apalagi fast food, ya kan? Fast food ini namanya juga fast, ya. Itu makanan cepat, saji, kan? Fast food, makanan cepat saji. Transaksional. Saudara tahu? Benar kan? Memang benar. Coba, lapar langsung makan 2 Indomie. Langsung kenyang. Kan? Lapar, mampir di McDonald, KFC, langsung kenyang. Gitu. Ya, instan, cepat. Nah, tapi di dalam cepatnya itu, kita jadi kehilangan prosesnya. Waduh, kehilangan prosesnya. Rupanya dalam proses itu bisa berantakan, saudara. Ya, semua yang instan itu prosesnya, waduh, prosesnya mematikan. Bisa membawa kebinasaan, bisa membawa kecelakaan, saudara. Dan proses-proses yang demikian, ya, ini yang transaksional demikian, itu jadi kehilangan, ya, kehilangan makna yang sesungguhnya, kehilangan sesuatu yang lebih esensi, kehilangan sesuatu yang lebih esensi, kehilangan sesuatu yang lebih bermakna. Kata Paulus, kalau ditimbang itu sangat ringan, gitu, vain, kosong katanya. Itulah hidupmu yang lama, gitu. Kamu dipanggil dari hidupmu yang lama, yang kosong, yang vain, yang transaksional, yang serba instan, gitu. Itulah cara hukum-hukum, ya, Taurat itu dipraktekkan hari ini. Episode lama terbawa di dalam kehidupan perjanjian baru hari ini. Kita harus tahu, saudara, bahwa itu sudah selesai. Selesainya gimana? Selesainya gimana? Ayo, kita baca ayat dulu ya. Kalau enggak nih, ya saudara ingatnya yang mie instan. Ya, jangan sampai itu ya. Tapi saya sengaja itu saudara bahwa ini karena ini menarik tuh saudara, kalau saudara bisa menikmati itu maka saudara bisa melihat Natal, ya, ornamen apapun yang membawa saudara kepada orientasi itu, ya, bisa pohon, ya, apalagi bisa lampu-lampu, bisa kan, apalagi babi, bukan gua ya, enggak lah ya,
RW. Enggak ya. Tapi menyongsong Natal itu dengan satu perspektif baru. Gitu. Saya bisa lah ya membawa khotbah sempurna itu di hari raya Natal. Ya contohnya kayak gini. Ya, gitu. Kita akan melihat dan menyongsongnya dengan perspektif yang berbeda. Ya, jangan ingat ya kata-katanya. Jangan bawa episode perjanjian lama, episode kehidupan yang lama, kehidupan perjanjian yang lama itu ke dalam kehidupan perjanjian yang baru. Saya mau tanya dulu nih sebelum masuk ayat. Apa bukti bahwa saudara hidup di dalam perjanjian yang baru? Orang yang ini khusus, orang yang jawab tepat ini khusus nih. Pokoknya ada yang khusus. Apa? Apa bukti bahwa saudara itu udah hidup di dalam perjanjian yang baru? Karena kita sudah dipindahkan dari kegelapan kehidupan. Ya, sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Kolose 1 ayat 13. Tapi apa buktinya? Apa tadi Pak Tadus? Ada Roh Kudus yang dimateraikan dalam hati. Ada Roh Kudus yang dimateraikan dalam diri kita. Ya, ini narasi-narasi atau deskripsinya. Apa bukti bahwa saudara itu sudah hidup dalam perjanjian yang baru? Sering sekali kita bahas ini. Tidak melaksanakan ritual-ritual persembahan sebagai persembahan dari binatang, Pak, begitu, Pak. Ya, tidak lagi hidup dengan ritual korban, ya, korban betul, atau betul, korban betul. bakaran atau korban persembahan. Betul. Tapi semua nih, tiga-tiganya itu tidak salah. Tapi apa dalam perjanjian baru, apa yang menjadi bukti gitu ya? Ini tentu saja bukti di dalam spiritual kan nggak bisa bukti secara jasmani kan, gitu. Bisa jadi Pak, itu Pak melaksanakan perjamuan kudus Pak itu. Ya, melakukan perjamuan kudus itu kelihatan. Ini tidak kelihatan kan? Pasti ini hal yang tidak kelihatan. Kalau kita dikatakan kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru, ada sukacita dan damai sejahtera. Ada sukacita damai sejahtera. Itu eksesnya kan, itu ininya kan. Itu adalah implikasinya kan gitu. Apa yang paling pertama? Ada Roh Kudus dalam hati kita, Pak, yang memimpin hidup. Tadi sudah bilang, Roh Kudus dimeteraikan dalam kita. Ya, apa itu? Kita sudah diselamatkan. Apa? Pak Dani? Kita sudah diselamatkan. Nah, kita sudah diselamatkan. Kita kan belum selamat ini, masih di sini. Bisa jadi tidak selamat, kan? Udah diselamatkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kita sudah diselamatkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu apa namanya itu? Itu bukan diselamatkan namanya itu kan? Yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa namanya itu? Lupa. Lahir baru. Ya, lahir baru itu namanya apa, Pak? Jadi kita di dalam perjanjian baru itu apa tuh cirinya? Kalau kita hidup, apa, Bu Mona? Aku mengasihi sesamaku seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Ya. Tuhan menjadi imam besar agung. Nah, itu kan menjalaninya kan, menjalaninya. Ya nggak sih? Oke, simpan itu ya, simpan ya, freeze dulu ya. Belum ada yang tepat. Itu harus tepat sekali itu, harus tepat sekali. Ya, sering banget saya cerita di sini. Kita masuk dalam ayat dulu teman-teman ya. Oke. Jadi tema saya di bulan Desember ini di dalam 5 kali pertemuan, ya kita cuma 5 kali pertemuan, 2 kali minggu ini, 2 kali minggu depan, dan 1 kali minggu depannya lagi nanti Pak Roni yang tanggal 17. Oke. Manusia yang sempurna. Ini ujung kan? Kita sudah belajar mengenai bagaimana untuk menjadi sempurna. Iman yang sempurna. Sekarang bagian yang kedua.
setelah imannya jadi sempurna, harus benar-benar jadi manusia yang sempurna. Nah, saya tarik mundur ke belakang, saudara, bahwa perspektifnya itu harus benar-benar kita dapat. Janganlah transaksional, jangan terikat dengan episode lama kehidupan di perjanjian yang lama itu. Nah, perjanjian lama itu disebut hukum Taurat. Disebut hukum Taurat. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-19 katakan, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Nah, kenapa? Coba kita baca di Ibrani pasal yang ke-8 ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Apa katanya? Aku Yahweh Elohim ya akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka. Nih ada hukum Allah ya. Ditaruh dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sesuatu yang menggambarkan apa, saudara? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Menggambarkan satu apa? Relasional atau hubungan, bukan transaksional. Ya, atau tukar menukar gitu ya. Ya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi di dalam relasional atau hubungan itu ada pengenalan. Ada pengenalan, saudara. Sebelum saya lanjutnya, ini penting. Yandri pernah beli kopi di warung sebelah? Pernah. Kenal sama kenal sama yang jual? Oh, dekat dengan yang jual? Enggak ya. Pokoknya dia kasih kopi, Yandri bayar, selesai toh? Nggak perlu kenal kan? Nah, itu transaksional kan? Gitu. Yuli di kampus ada bestie. Ada. Oke. Di Zoom ini ada bestie? Kalau di Zoom ini ada bestie? Oke, di kampus ada. Oke, di kampus ada. Itu kalau bestie yang di kampus itu, kalau biasanya Yuli minta apa? Dia nggak ke bestie-nya biasanya. Biasa kalau ada kekurangan itu bisa Titip absen? tidak. Oh, bukan. Apa? Iya. Namanya minta tolong. Minta tolong, ya, minta tolong yang baik ya, minta tolong yang baik. Oke. Karena minta tolong tuh bayar tidak? Tidak. Tidak. Ya. Karena punya hubungan. Punya hubungannya. Nah, ini tangkap nih. Yandri ke warung sebelah itu nggak perlu kenal tuh siapa yang jual. Intinya dia kasih uang, dapat kopi. Nggak penting, transaksional. Yuli minta tolong sama teman. Nggak bayar. Kenapa? Karena kenal, bestie. Pasti yang namanya relasional atau hubungan itu ada slow motion. Ada proses. Bukan instan. Kalau Yuli punya bestie itu dalam satu hari jadi bestie? Enggak kan? Berapa lama sampai jadi bestie? Biasa aja. Ya lama. 2 bulan? Sampai Setahun. Ya? Lama kan? Butuh waktu ya? Oke, butuh waktu. Pasti butuh waktu kan? Jadi bestie. Nah, saya tanya, Yandri, untuk pergi beli kopi di warung sebelah, perlu waktu nggak? Enggak. Asal ada duit, datang, siapapun yang beli, tapi siapapun yang penjual di situ, langsung tukar. Bawa kopi.
Saudara, sebelum kita masuk ke hal-hal yang kompleks, saya terus memberi gambaran atau metafora dalam kehidupan kita sehari-hari supaya saudara tangkap, ya. Ada dua kata yang penting kan, transaksional dan relasional. Jadi hal yang memiliki hubungan yang dibangun tidak melalui suatu proses waktu, ya, dan tidak instan seperti yang transaksional, gitu, ya. Kita kembali ke Ibrani pasal 8. Saya lanjutkan. Jadi ketika ayat ini berkata, dan mereka tidak, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Besti itu dikenal, ya, pasti dikenal. Tetapi yang kalau kita belanja di warung itu kita nggak perlu kenal, ya. Bisa nggak karena kita kenal terus kita gratis bawa kopi pulang? Ya, tidak kan? Jadi Yandri bilang tidak. Ya, walaupun kenal mungkin ya tetap bayar kan gitu ini namanya, ya. Nah, saudara, sebab aku akan menaruh belas kasihan, saudara tangkap kata-kata langsung diterjemahkan. Jadi kata relasional tadi, mengenal tadi, tiba-tiba menjadi bahasa yang sangat asing gitu, ya. Ya, sangat asing di dalam hukum Musa. Yaitu apa? Belas kasihan. Kepada perempuan yang berzina itu, dia bukan mendapat sesuatu yang transaksional. Zina, lempar batu. Zina, lempar batu. Enggak dapat itu. Dia dapat sesuatu yang disebut belas kasih. Kemurahan. Ya. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara tangkap ya. Ini kitab Ibrani 8 ayat 10-13 ini. Saudara ingat ini dikutip dari mana? Kitab apa? Apa Yanti? Kitab Wahyu. Gak kedengaran? Kitab Wahyu. Bukan kitab Wahyu. Ini kan dari Perjanjian Lama. Ini dikutip dari mana ini? Yeskiel. Ya, Yehezkiel. Siapa tadi itu ya? Oh, Yanti ya. Ini ini kan dikutip dari Yehezkiel kan? Ya. Jadi lihat ya. Setelah itu dia ayat ini berkata, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Jadi ini dia berkata-kata mengenai perjanjian yang baru. Saya tanya, perjanjian yang baru itu kapan? Jangan bilang dari sejak Injil Matius, Pak, ya. Itu kanonisasi perjanjian baru. Ini yang dimaksud perjanjian yang baru itu sejak kapan? Kelahiran Yesus. Oke, Pak Tarus, kenapa? Sejak kelahiran Yesus ke bumi, datangnya Yesus ke bumi. Oke, Yanti mau jawab dulu. Oke. Apa yang menjadi indikator atau yang menunjukkan satu perjanjian? Apa yang menjadi ritual dari satu perjanjian? Gitu kali. Apa yang menjadi ritual dari satu perjanjian? Yang saudara tahu? Ada korban. Oke, korban apa, Pak? Korban darah. Darah. Oke, bagus. Ya. Jadi perjanjian itu selalu ditandai dengan korban darah. Gitu. Nah, jadi perjanjian yang baru itu sesungguhnya terjadi setelah darah Kristus itu terkorbankan. Itulah mulai perjanjian baru itu. Perjanjian baru itu sejak itu. Karena memang ada pengikatnya, yaitu korban darah itu. Nah, ya. Itu intrik-intrik di tengah-tengahnya saja, saudara ya. Tapi paling tidak saudara jadi mengerti. Nah, artinya apa? Ketika Yahweh Elohim berkata ini, dia sedang menubuatkan satu kejadian. Gitu. Kejadian itu, kejadian atau peristiwa itu adalah mengenai perjanjian yang baru. Gitu ya, perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru ini adalah
dimeteraikan dengan darah Kristus. Ya, saudara nanti cari ayatnya ya. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darahku. Yesus sendiri yang berkata ya. Jadi ini sebenarnya dia berkata-kata mengenai perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama, nih saudara perhatikan. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kalau kita pertegas di dalam Ibrani 7 ayat 19, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Jadi saudara ya, muncul nih bahwa memang dibatalkan. Ya. Memang dibatalkan. Hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ya. Tua, usang, dekat dengan kemusnahannya, tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tua, usang, mendekati kemusnahannya, tidak mempunyai kekuatan karena itu tidak berguna? Kenapa? Sebab hukum yang pertama itu namanya hukum Taurat, hukum Musa, sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Menarik, saudara. Jadi ada analogi yang benar-benar paralel di sini. Yang pertama ini jadi tidak berguna, gitu ya. Jadi usang, tua, menemui menemui kemusnahannya, gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak membawa kepada kesempurnaan. Sementara dikatakan bahwa ada perjanjian yang baru. Belum disebut membawa kepada kesempurnaan, belum. Tapi perjanjian yang baru itu dikatakan mereka akan mengenal aku dan aku akan mengenal mereka, ya. Dan dikatakan aku akan menaruh belas kasihan. Jadi ada warnanya, kan? Bukan transaksional. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapat ini. Kalau kamu melanggar ini, maka kamu akan mendapatkan hukuman ini, gitu. Ada hal yang tiba-tiba berubah, gitu. Ya, berubah di dalam perjanjian yang baru itu. Makanya di dalam Ibrani 7 ayat 19 ini dikatakan, tetapi sekarang ditimbulkan apa? Pengharapan. Jadi ada pengharapan. Baru pengharapan. Karena apa? Ayat ini bicara mengenai nubuatan ini. Nubuatan ini ya. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang apa? Mendekatkan kita kepada Allah. Saudara lihat kata, sayangnya saya nggak kasih ininya. Akan mengenal aku. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Inilah perjanjian yang baru itu. Inilah perjanjian yang baru itu. Jadi, perjanjian baru ini penting. Karena kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Saya tanya lagi. Apa bukti atau indikator bahwa kita itu hidup dalam perjanjian yang baru? Bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Iya, itu kenapa Pak sampai begitu? Karena kita itu apa? Kita menjadi anak Allah. Anak Allah itu apa tuh? Dulu kita anak siapa ya? Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Iya, itu kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Status kita apa gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, saya hanya punya 3 slide malam hari ini. Ini slide pertama, kedua, dan ketiga nanti. Jadi, saudara, lihat kan? Memang ada perjanjian yang baru dan perjanjian yang lama itu katanya tidak berguna dan memang harus apa? Dibatalkan. Tapi apa mungkin dibatalkan begitu saja? Mari kita belajar. Perjanjian yang baru itu disebut hukum kasih karunia. Ada belas kasihan. Itulah perjanjian yang baru. Coba kita lihat ya. Kita belajar. Galatia 5 ayat 4 berkata begini. Ya.
Kamu lepas dari Kristus. Ini ayat ini menarik. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh apa? Oleh hal-hal yang ritual transaksional, yang instan, kamu lepas dari Kristus. Kata-kata yang lebih keras lagi, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu tidak di dalam kasih karunia. Itu mengenai perjanjian yang baru. Kamu akan lepas dari Kristus. Kamu di luar kasih karunia. Kalau apa? Kamu mengharapkan kebenaran dari apa? Dari transaksional, dari hal-hal yang instan, gitu. Saya kasih contoh dulu ya. Tuhan, saya selama ini tuh sudah melayani loh. Udah jadi pembicara. Nanti jangan stop jadi pembicara ya kalau saya ngomong gitu. Saya sudah jadi gembala gitu misalnya. Saya sudah melayani gitu. Tuhan, kalau Rida mungkin saya rutin loh kirim renungan di WA group. Tuhan di mana gitu kan. Nah, tapi kebayang nggak kalau Tuhan bilang gini, Rida? Tapi kau tidak mengasihi aku. Aku tidak mendapat ruang di hatimu, misalnya gitu. Itu romantis nggak sih? Kayaknya pada nggak ngerti romantis nih. Ya, jadi ada relasional, ada hubungan. Saya kasih contoh lagi. Ada orang yang mau berhenti ini, saudara. Minum minuman keras. Bukan 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 air aki maksudnya, bukan. Maksudnya alkohol gitu. Atau berhenti merokok. Dia coba dengan caranya sendiri. Dia coba kan gitu. Dia coba dengan caranya. Ya, menjauhi teman-teman yang merokok misalnya gitu ya. Terus misalnya apa? Apa aja ya dia coba pelan-pelan gitu. Misalnya dari satu bungkus jadi 3 batang gitu ya. Dia coba misalnya gitu. Dari satu botol jadi setengah botol gitu. Satu Asti ketawa. Mungkin ada pengalaman pribadi kok. Ngale. Oh iya gitu. Iya. Iya. Nah, berbeda sekali dengan saudara berseru. Ini menarik ya. Yohanes pasal sebentar. Yeremia. Yeremia pasal 29 itu saudara yang ayat 12 itu menarik. Jika kamu berseru dan berdoa. Dan kalau kamu berseru dan berdoa. Jadi berbeda sekali kalau orang kemudian datang berseru dan berdoa. Wah, saudara baca dulu ayat itu, baca dulu. Yeremia 29 ayat yang ke-12. 12, 13 sama 14. Hari Minggu kemarin saya posting, hari apa itu saya posting di WA Group. Kan kita sudah sering baca ayat 11-nya kan? Gitu. Rancangan-rancangan. Nah, ayat 12, 13, 14. Coba Yanti. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12 dan sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan mendengarkan kamu. Lanjut. Apabila kamu mencari aku, maka akan menemukan aku. Kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Terus? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Itu adalah cerita mengenai
hubungan yang sudah jauh tuh, saudara. Hubungan yang sudah jauh, ya. Tapi kemudian ada pengharapan, ya. Kalau kamu berseru dan berdoa, aku akan mendengar. Kalau kamu mencari, kamu akan menemukan. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Pasti tahu, ya. Aku selalu ada kalau kau membutuhkan. Kan gitu kira-kira kan? Romantis nggak? Ini mau romantis. Saat kau perlu Tuhan dengar. Saat kau kan. Nah, itu ada lagunya. Iya. Ini saudara, ya, masuk ke sini. Jadi seorang yang tadi terpapar dengan wah, sulit melepaskan diri dari merokok, sulit melepaskan dari miras gitu kan? Namanya miras, ya. Kalau dia datang sama Tuhan, dia katakan, Tuhan tolong saya. Aku mau, aku rindu, aku ingin berubah gitu. Dia datang sama Tuhan. Dia datang berseru mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sesuatu pasti bisa terjadi. Ada banyak cara, ya, Allah menyatakan diri untuk ditemui, untuk kemudian menolong dia. Nih, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira tidak, teman-teman di sini tidak se ekstrem itu. Dalam keadaan apa, saudara, di dalam kesesakan apa, saudara, dan kemudian datang pada Tuhan berseru, Tuhan tolong saya. Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, ya. Kau Tuhan yang Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan. Ya. Iya. Kalau kita datang dengan satu hubungan, mujizat terjadi. Dan Yeremia 29 tadi katakan, aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan. Jadi perspektif kita itu harus dirubah. Nah ini saudara akan mengantar kita. Nah, saudara, perspektif seperti ini itu tidak instan. Itu tidak instan. Menjadi romantis itu mengenal, saling mengenal. Nah tadi Yuli, ya, ada bestie. Wah. Ya bestie itu tidak gampang. Yang paling mudah tersinggung itu adalah bestie daripada orang lain. Gitu. Ya. Coba saudara makan es krim, terus dia bilang, coba, saya coba. Karena saudara belum terlalu dekat, saudara nggak kasih. Nanti dia TBC lagi. Kan? Saudara nggak kasih, berarti belum dekat. Dia tersinggung. Kalau orang lain yang tidak bestie, dia bilang, oh dia memang mungkin nggak mau kasih saya, kan? Lupakan saja kan. Tapi coba kalau, nah, semakin dekat hubungan. Makanya saudara, saudara semakin dekat dengan Tuhan itu cemburuan. Jadi jangan coba-coba. Gitu. Tetapi saudara tahu nggak? Sebaliknya nih, ya sebaliknya. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara disenggol orang saja, Tuhan ikut kesenggol. Bayangkan itu. Pilih yang mana? Gitu. Berjarak dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak terlalu tersinggung gitu. Kalau saudara ngapa-ngapain. Atau dekat dengan Tuhan, sehingga kalau saudara diapa-apain, Tuhan sendiri merasa dia adalah pelindung saudara satu-satunya. Itu adalah pilihan dalam hidup kita. Nah, kita pikir itu pilihan, teman-teman.
Tapi sebenarnya kalau kita tidak memilih untuk membina hubungan, ya, hubungan yang karib dengan Tuhan, memiliki pengenalan dengan Dia, sehingga membangun hubungan dengan Dia, sehingga kita bisa berseru dan berdoa dalam satu hubungan Bapa dan anak. Kita sebenarnya terkunci itu di episode lama kehidupan, di mana perjanjian yang lama itu tidak lagi relevan dan tidak lagi berguna. Gitu. Makanya ayat ini berkata, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh transaksional, oleh hal yang instan, oleh ritual, gitu. Tuhan tahu kedalaman hati kita, saudara. Sungguhkah kita benar-benar mengharapkan satu-satunya pertolongan daripada Dia? Wah, itu luar biasa. Saudara bisa uji dalam hidup. Ya, tidak ada orang yang bisa jadi saksi untuk itu. Hanya saudara yang bisa jadi saksi. Tapi saudara tahu nggak? Kalau saudara berhasil di dalam hal itu, maka Ibrani pasal 12 itu berkata, kita dikelilingi oleh banyak saksi. Nah, itu makhluk-makhluk roh, saudara. Ya, banyak saksi, gitu. Haruslah, katanya apa? Kita harus masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Gitu. Jadi kita memang harus selalu memiliki memperkarakan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Janganlah transaksional, janganlah instan. Ya, bangunlah dengan slow motion, dengan satu proses gitu. Ya, dengan satu proses. Karena itu akan saling mengenal, mengenal Dia dan kemudian membangun satu hubungan sehingga saudara bisa berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan selalu apa katanya? Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia Yesus tak jauh darimu. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Nah, kita rasakan hubungan itu. Tidak dipagari dengan 613 mitzvot, ya. Tidak itu, saudara, ya. Mitzvot, gitu. Tidak itu, tidak oleh ketentuan-ketentuan, sehingga kita merasa benar. Ini saudara, mengharapkan kebenaran, merasa benar, seperti pemuda kaya yang masih muda itu. Dia datang kepada Yesus sudah merasa benar, gitu saudara. Ya, kamu hidup di luar kasih karunia, katanya. Nah, saudara, Roma 5 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, saudara dan saya, saudara yang saya yang hidup di dalam perjanjian yang baru di dalam hukum kasih karunia, kita ini dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup di dalam pendamaian dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, gitu saudara, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh karena Yesuslah juga, oleh karena Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum-hukum itu, ya, dari perintah-perintah itu, ya. Nah, saudara, disebutkan di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan itu. Jadi kita di dalam kasih karunia itu kemudian ada pengharapan, ya. Nah, saya lanjut, ya. Bagaimana Yesus tiba-tiba dapat mengubah perjanjian yang lama itu menjadi perjanjian yang baru? Saudara dan saya itu harus mengerti itu, harus mengerti, memahami, sehingga memaknai dan menyongsong Natal bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Bukan karena kemudian dia datang sebagai juru selamat, tetapi jauh lebih besar dari itu. Dia datang membawa satu perjanjian yang baru,
yang akan digenapi oleh dia. Matius 5 ayat yang ke-17 berkata begini, janganlah kamu menyangka, saudara ya, jangan kamu menyangka. Menarik kan? Jadi artinya apa? Orang Yahudi menyangka sesuatu, salah pikir, salah terka, gitu loh, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang. Aku datang, Yesus datang, Yesus lahir. Jangan kamu menyangka bahwa aku lahir, ya. Aku datang untuk apa? Meniadakan hukum Taurat. Jadi menarik kan? Tadi hukum Taurat katanya dibatalkan, sudah usang, tapi kok muncul di sini kata meniadakan. Ini penting sekali, saudara. Karena di dalam klimaks inilah saudara menemukan kata sempurna itu sebenarnya. Gitu ya. Di dalam situ. Kalau tidak menemukan di situ, tidak ada di mana-mana. Saya ulang ya. Kalau tidak menemukan di situ, tidak ada di mana-mana. Saudara perhatikan. Jadi dikatakan hukum itu sudah usang, sudah tua, sudah tidak berguna. Ya? Karena apa? Katanya tidak membawa kepada kesempurnaan. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus berkata, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan. Loh. Atau ya mengenai hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapi. Nah, saudara, ke dalam kata menggenapi ini. Dalam kata menggenapi ini, itu tersimpan dengan utuh kata sempurna itu. Kata teleos itu. Menggenapi ini. Nanti kita masuk di slide yang ketiga untuk bahas itu. Roma 8 ayat 3-4 berkata begini. Sebab apa katanya tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Jadi ada yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Telah dilakukan oleh Allah. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh hukum pertama yang sudah tua, sudah usang itu dilakukan oleh Allah. Caranya bagaimana? Mengutus anaknya sendiri ke dalam daging. Mengutus anaknya sendiri ke dalam daging. Supaya apa? Supaya tuntutan hukum itu digenapi. Saudara, jadi terjawab ya. Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Betul. Allah katakan sendiri. Allah mengutus anaknya untuk apa? Untuk hukum itu digenapi. Nah, bagaimana caranya dia genapi? Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, anak mengutus anaknya sendiri ke dalam daging, jadi manusia. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa? Membatalkan hukum Taurat. Jadi konform ya. Yang pertama tadi ya. Slide pertama tadi katakan apa? Memang harus dibatalkan hukum itu. Saudara, supaya dapat ini saudara ya. Hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, yang pertama, itu dibatalkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi bagaimana cara? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum itu. Dengan segala perintah, 10 hukum. Dan ketentuannya 613 mitzvot. Untuk apa? Ini penting. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Saudara lihat ini, kita orang yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam pendamaian dengan Allah. Dengan matinya sebagai manusia, dia menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan pendamaian, mengadakan damai sejahtera. Perseteruan yang dulu itu, yang Allah menyesal menciptakan manusia. Yang Allah pasang kerub di pintu gerbang kepada pohon kehidupan itu. Sekarang menjadi persahabatan.
menjadi bukan hanya menjadi persahabatan, menjadi persekutuan. Perseteruan itu menjadi persekutuan karena ada pendamaian ini. Dan saudara tahu nggak? Pendamaian ini itu hanya bisa dibungkus dengan apa? Perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Nah, saudara perhatikan, dibatalkan dengan cara apa? Digenapi di dalam daging oleh Yesus. Seluruh tuntutan hukum, tuntutan hukum atas perintah dan ketentuan-ketentuannya, 10 hukum dan 613 mitzvot itu dijatuhkan kepada Yesus. Dia menanggung. Makanya dikatakan di dalam kitab di dalam Kolose, surat hutang itu dipakukan di atas kayu salib. Menjadi lunas. Jadi kita jadi mau belajar. Rahasia jadi sempurna itu berarti ada di dalam bagaimana Kristus menggenapinya. Ya kan? Itu rahasianya ada di situ. Dia bicara mengenai bukan transaksional, bukan sesuatu yang instan, tapi melalui satu proses yang relasional, yang dibangun melalui satu hubungan, gitu, yaitu pengenalan, gitu ya. Nah, saudara, kalau untuk menjadi sempurna, ya, harus dengan melihat bagaimana Yesus menjadi sempurna di dalam perjanjian yang baru itu, maka kita bisa mendapati hal-hal ini, ya. Ibrani 5 ayat 8 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi Yesus memang mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi apa? Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Makanya Yesus bisa berkata di dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna ini bicara, saudara, malam hari ini, di dalam perjanjian yang baru. Satu relasional, dibangun dari satu hubungan, dari satu pergaulan yang intim dan karib, yang akrab, gitu. Satu romantisme hubungan. Kesempurnaan itu bisa terjadi. Haruslah kamu sempurna. Kalau saudara lihat kejadian ini di dalam Matius 19 ayat 21 ini, di bagian terakhirnya, saudara. Yesus berkata kepada seorang muda Yahudi yang taat Taurat, taat hukum, taat hal-hal yang transaksional, gitu. Dia berkata, apalagi yang kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak memiliki hubungan, gitu, yang dalam pengenalan, gitu, ya, dengan tempat di mana engkau inginkan itu, yaitu apa? Tempat di mana engkau akan menghabiskan hidup selama-lamanya, itu hidup yang kekal. Itu adalah rumah Bapa, itu adalah surga. Ya. Tempatkanlah, labuhkanlah hatimu ke sana. Ya. Jikalau engkau hendak sempurna, apa dia katakan? Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apa gunanya itu? Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kenapa Yesus berkata begini? Karena apa? Karena di mana hartamu berada, pasti di situ hatimu berada. Teman-teman, harta saudara ada di mana? Ada orang yang hartanya itu keluarganya. Andalannya itu, pengharapannya itu, kekuatannya itu, topangan hidupnya itu keluarganya. Hatinya pasti ada di keluarganya. Yesus katakan, jikalau engkau hendak sempurna, lepaskan semua itu. Kamu harus memindahkan hatimu ke... Kita harus mundur dulu ya. Lepaskan semua itu. Kau tidak boleh memiliki itu. Hartamu haruslah Tuhan dan kerajaannya. Itu hartamu. Karena di mana hartamu berada, pasti hatimu tergiring ke situ.
Jadi nggak usah kontrol hati. Apa yang menjadi harta saudara? Apa yang menjadi yang saudara paling ingini dalam hidup ini? Waduh, saudara kalau sampai ini ya, teman-teman yang masih muda ya, ada loh orang yang bilang, saya pokoknya saya tuh yang paling penting tuh pasangan hidup tuh. Kalau apa ya, itu yang hidup saya ini tidak akan tidak akan saya anggap sukses gitu. Kalau pasangan saya itu berbahaya sekali, saudara. Itu berarti pasti hati saudara ada di situ. Harta itu gambarannya, saudara. Apa yang paling saudara imajinasikan? Apa yang saudara paling damba-dambakan? Itu harta itu. Itu harta. Ya sama nih, kalau benar-benar secara realitas kenyataannya sekarang itu sudah ada, gitu ya. Sudah punya pacar, sudah punya pasangan misalnya. Dan sudah punya pasangan gitu, sudah punya istri, sudah punya suami misalnya, sudah punya anak. Terus itu yang menjadi harta, sorry ya, kalau itu sudah jadi harta, hatinya ada di situ. Itu nggak mungkin Alkitab itu salah. Coba saudara uji. Atau saudara juga bisa begini nih. Pekerjaan itu, waduh kalau saya kehilangan kerjaan ini, mati saya. Mati beneran loh saudara, karena kerjaan bakal hilang. Tapi kenapa saudara tidak mencoba saja? Ya, 50-50 aja misalnya. Jadikan Tuhan itu menjadi gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan. Lagu dong Pak. Ya, saudara nyanyi sendiri. Banyak versinya kan. Ya, jadi gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan. Kenapa? Bukan dia. Saudara kalau jadikan dia menjadi harta, maka hati saudara pasti terpaut ke sana. Dia akan menjadi kegairahan saudara. Dia akan menjadi kebahagiaan saudara. Dan yang menarik kalau begitu saudara, keadaan sekeliling itu tidak menjadi terlalu mempengaruhi saudara gitu. Tadi Pastor Lepri di depan itu berkata ya, itu benar. Semua ini kan waktu yang singkat. Akan berlalu. Dunia ku tinggalkan. Dunia ku lupakan. Ku mau ikut. Ku mau ikut. Ya, aku mau ikut bersamamu Tuhan. Gitu ya. Jadi kita memang harus ya secara berlahan-lahan. Tetapi ada satu perspektif, ada satu sudut pandang yang kita memang harus selalu tangkap gitu. Selalu tangkap kebenarannya. Bahwa kita harus selalu hidup di dalam romantisme, satu hubungan yang karib, bergaul akrab, dengan apa? Dengan kemana kita akan melabuhkan seluruh akhir hayat kita. Itu. Kalau kita tahu ya hal-hal bahwa ini sementara, bahwa ini akan berlalu gitu ya. Itu memang pagar-pagar yang luar biasa gitu. Tapi saudara, yang membawa kita kepada kesempurnaan adalah apa? Satu hubungan. Satu perspektif diawali dari perspektif. Kita datang kepada dia. Sejak sekarang ini kita bina hubungan itu. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 19 ini. Ya. Di Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, jadi ketika Yesus dikatakan dia menjadi pokok setelah dia mencapai kesempurnaan. Karena dialah yang telah menggenapi. Di dalam dia tergenapi itu. Di dalam dia tergenapi itu. Nah, saudara, dengan demikian, maka apa? Cara untuk menjadi sempurna sebenarnya di kata terakhir ini. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Karena akulah pokok itu. Akulah yang telah mencapai kesempurnaan. Aku yang telah menggenapi hukum-hukum itu. Yang apa katanya, saudara? Ini loh, saya ulang ya. Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tak berdaya terhadap daging. Itu telah dilakukan oleh Allah. Dan caranya Allah melakukan itu adalah Yesus yang menggenapi. Tuntutan semua hukum itu digenapi oleh Yesus. Nah, itu yang membuat Yesus menjadi sempurna. Kalau saudara baca ayat 7, ayat 7 itu berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat kepada apa yang harus dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi ada proses. Dan proses ini bukan instan, tapi slow motion di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menghadapi peristiwa demi peristiwa. Kita selalu perkarakan apakah hal-hal ini memberi gambaran kepada Bapa bahwa saya memiliki hubungan dengan dia, atau ini adalah seperti transaksional. Saya datang ketika saya perlu, saya datang ketika saya butuh, gitu. Ya. Bagian terakhir, saudara, hingga, ya, ini menarik ya. Di dalam terjemahan lain saya ambil, hingga kita semua telah sampai pada kesatuan iman, iman yang sempurna itu, dan pengenalan. Jadi harus ada pengenalan. Pengenalan ini membawa kita kepada perjanjian yang baru itu, hubungan relasional, pengenalan penuh akan putra Allah atau anak Allah. Sebagai apa? Sebagai manusia sempurna. Jadi manusia sempurna ini yang disebut di sini bukan putra Allahnya, tapi kitanya, saudara. Hingga kita semua telah menjadi manusia sempurna. Ketika apa? Ketika kita mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan anak Allah. Apa itu? Ukuran kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terkunci dengan episode transaksional. Itu adalah hukum yang pertama. Itu adalah hukum Musa. Itu adalah hukum yang kemuliaannya itu sementara. Aku datang, Yesus berkata, bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara menjadi sempurna. Yesus melewati proses-proses, bukan instan. Jadi dari hari ke hari, kita harus transformasi, bukan revolusi, saudara. Transform itu dari akar kata metamarfo, seperti metamorfosis, kepompong, ulat, tiba-tiba jadi kupu-kupu. Itu metamorfosa. Itulah transformasi. Itu adalah pembaharuan. Jadi pembaharuan itu kata singkatnya apa, saudara? Ketika kita ini tidak punya lagi gambaran lama. Kupu-kupu tidak ada gambaran ulat di situ. Benar? Kita lihat kupu-kupu tidak ada tampang ulat loh, saudara. Sama sekali. Gambaran lama itu total hilang. Makanya pakai kata metamorfo, pembaharuan, transform. Caranya cuma satu. Jangan terkunci dengan episode lama. Transaksional, ritual, rutinitas. Mulailah dengan pengenalan. Mengenal, memiliki hubungan relasional, menjadi bergaul dan akrab dan karib. Memanggil ya Abah, ya Bapak. Jadi saudara pasti sudah bisa tahu jawabannya sekarang kan? Jadi kalau kita di dalam perjanjian yang baru, apa yang jadi baru?
Belum juga. Hubungannya menjadi baru. Kalau hubungan yang baru itu artinya apa, Pak? Menjadi anaknya. Apa Yanti? Menjadi anaknya. Tadi Pak Tadu sudah bilang, menjadi anak Allah, menjadi anak. Apanya yang baru? Oke, saya ulang saudara ya. Kita di dalam perjanjian yang baru itu yang memiliki identitas yang baru. Ya kan? Ya. Di dalam perjanjian yang baru itu kita memiliki identitas yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Mungkin saudara udah lupa ya. Sebelum kita masuk ke bagian kedua ini, di dalam iman yang sempurna itu, kita menjadi manusia baru. Itu menjadi perjanjian. Jadi perjanjian yang baru ini benar-benar merubah identitas kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, tadi sebenarnya semua narasi ciptaan yang baru itu karena apa? Karena roh Allah sudah dimeteraikan di dalam kita. Ya. Tapi apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika roh Allah itu sudah dimeteraikan di dalam hidup, di dalam hati kita, maka apa? Roh Allah itu mengajar kita. Ya kan? Dia mengajar. Di paideia dari anak gampangan menjadi apa? Menjadi huios, menjadi akhil balik, diajar oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi the new man, kan? Menjadi manusia baru yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Itu melalui proses, gitu. Setiap hari melalui proses, ya, melalui pembaharuan setiap hari, gitu, ya. Orang-orang yang terus dibaharui. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah relasional, hubungan, miliki hubungan. Nah, menjadi manusia yang sempurna. Besok saya akan lanjut. Teman-teman kalau ingat ada PR saya kan? Apanya yang sempurna? Rohnya, jiwanya, atau tubuhnya yang sempurna? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita akan bahas besok. Ya. Sempurna di dalam tubuh, roh, dan jiwa. Bagaimana bisa itu menjadi sempurna? Ya. Nah, itu akan menjawab banyak perkara, saudara. Ya. Itu banyak sekali yang akan terjawab. Orang akan tidak paham mengenai, wah, bagaimana hidup di surga? Kan? Bagaimana kehidupan di surga? Kehidupan seperti siapa? Gitu. Ketika Yesus terangkat ke surga, apakah dia memiliki tubuh yang, dia kan dalam keadaan yang sempurna. Nah, dia memiliki tubuh, berarti tubuhnya sempurna. Apakah kita juga punya tubuh yang sempurna? Nanti kita bahas. Ya, semua materi-materinya kita udah bahas. Paling saya simpulkan kan, dalam 5 kali pertemuan ke depan ya. Hari ini terpotong 1, tinggal 4. Ya. Dan saya berharap supaya tidak hanya pengenalan akan kebenaran yang saudara dapatkan, tapi benar-benar masuk ke dalam pembaharuan hidup. Dan pembaharuan hidup itu membawa saudara ke dalam kekuatan dan keteguhan, ya, untuk terus bertanding, untuk terus berlomba, dan untuk terus berjuang, ya, untuk menjadi pemenang, ya. Kita tutup dalam doa, ya. Bapa, kami mengucapkan tak terhingga syukur dan pujian kepadamu. Engkau yang menulis kebenaran itu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Bahkan mengutus roh-Mu sendiri untuk berdiam, supaya kami dapat diajar, supaya kami dapat tersingkap ke dalam seluruh kebenaran dari setiap firman itu, yang membawa kami ke dalam satu hubungan dengan Engkau. Hubungan belas kasihan, hubungan kasih karunia, di mana kami menikmati kemurahan daripada-Mu, berlimpah kemurahan daripada Tuhan, yang dapat mengubah hidup kami, membawa hidup kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Berikanlah kesempatan dan biarlah Engkau menuntun setiap hamba-hamba-Mu di dalam Zoom Fellowship ini
untuk menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Kehadiran-Mu yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada satu kemenangan yang lain. Dari satu karunia kepada karunia yang lain. Sehingga mereka menikmati kepenuhan setiap hari di dalam setiap kebenaran yang mereka boleh hidupi setiap hari. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, kepada Engkau ya Bapa di surga, Tuhan langit dan bumi, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala pelanggaran, segala dosa kami, segala kesalahan kami, yang membawa kami masuk ke dalam gerbang itu untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita dan yang percaya, bersama yang saya katakan, amin.